Jadi sebenarnya saya memberikan eh, judul untuk pembahasan kali ini adalah respon terhadap ocehan bodoh nenek ngau Mikana. Perhatikan Bapak Esra Sorwini lama-lama pengajarannya makin ngawur. Mohon maaf, kacau. Ini saya kesel. Serius teman-teman, jujur saya kesel mendengarkan ajaran Bapak Esra Sorwini. Ya, jadi dia bilang lama-lama dia kesal karena ajaran saya kacau. Ya, tidak hormat kepada Tuhan. Saya kira itu kan asumsi yang lahir dari kebotolan dia saja. Makanya sampai kesal. Dia tidak cukup paham Alkitab, tidak mengerti Alkitab, mendengar apa yang saya katakan, lalu menuduh kacau balau, tidak hormat pada Tuhan, lalu kesal. Sebenarnya apa yang menyebabkan kamu kesal? Yang menyebabkan kamu kesal ya karena kebotolanmu sendiri. Bagaimana supaya kamu tidak kesal? Ya, berhenti botol, bodoh dan tolol. Ya, bagaimana caranya? Belajar dengan baik. Kalau belajar dengan baik, tidak bodoh, tidak tolol, maka mendengar apa yang saya katakan dari Alkitab. Karena itu Kristen satu-satunya agama yang dengan konsep salvation by faith alone. Hanya iman saja, tidak ada perbuatan baik. Perbuatan baik belakangan. Nanti setelah beriman baru berbuat baik. Tai kucing. Di luar Kristus, di luar kekristenan, tidak ada keyakinan keselamatan. Paling-paling mereka bilang, apakah kamu yakin selamat? Keselamatan saya ya mungkin, kemungkinan besar, mudah-mudahan, semoga, insya Allah, dan lain sebagainya. Yahudi tiarap. Yahudi tiarap. Tapi kalau Kristen, pasti. Kenapa bisa pasti? Bukan karena diri ini. Pasti karena imam besarnya. Sibuk mencari hiburan kan. Ya contohnya orang nonton video ini lah. Jadi sebenarnya saya memberikan Hmm, eh, belum makan sudah kenyang, belum kenyang sudah makan. Apa maksudmu bolak-balik makan ini? judul untuk pembahasan kali ini adalah respon terhadap ocehan bodoh nenek ngau Mikana. Ya, ini nenek ngau itu saya kasih tanda kutip karena itu sebenarnya adalah satu istilah yang berlaku di Kupang atau NTT. Biasanya kalau kita bicara orang yang ngomong sembarangan, tidak tahu aturan, itu disebut baingau. Nah, itu baingau itu bentuk maskulinnya. Sementara karena ini perempuan, jadi saya pakai bentuk femininnya menjadi nenek ngau yang bernama Mikana. Nah, saya berapa kali sudah lihat video dia, ya, dan saya juga sudah diberitahu orang bahwa ini orang Wanes ya. Yang Wanes itu seperti Sabellianisme yang percaya Tritunggal itu sebenarnya hanya satu pribadi saja, ya, satu pribadi yang eh, eh, semuanya bernama Yesus, ya. Pokoknya Yesus saja, Jesus only. Nah, tapi kali ini saya tidak bahas oneness-nya. Saya dikirimi video respon dia terhadap saya. Dan ketika saya mendengar respon dia ini, saya rasa orang ini eh, sok ngomong begitu hebat, tapi sebenarnya ini hanya ocehan-ocehan kosong yang tidak berarti. Tapi saya selalu atau sering menganggap atau menggunakan berbagai macam hal itu untuk mengajar. Karena itu sebenarnya respon ini sebenarnya kalau hanya mau menanggapi dia saja saya merasa tidak penting. Tapi saya mau memakai ocehan dia yang ngawur itu untuk bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kita. Nah, karena itulah maka saya akan putarkan videonya, lalu saya akan memberikan tanggapan. Nah, jadi sebenarnya dia menanggapi khotbah saya, potongan khotbah saya. Nah, tapi dari potongan khotbah saya itu, dia lalu mulai ngoceh kemana-mana, memberikan tuduhan yang aneh kepada saya, dan karena itu saya merasa perlu respon, sekaligus menjadi pembelajaran bagi kita semua. Jadi, kali ini saya akan bahas
dari potongan-potongan apa video dia ya, pembahasan dia ya. Oke, sekarang kita mendengar dulu ya videonya. Yesus itu Latin, dari Yunaninya Yesus, ya. Itu dalam bahasa Ibraninya Yosua, ya. Jadi Yosua itu sama dengan Yesus. Ada orang pernah tanya, Pak, kalau anak saya lahir 25 Desember, bolehkah saya beri nama dia Yesus? Boleh. Kalau Yosua boleh, ya Yesus juga boleh. Karena Yesus itu sama dengan Yosua. Jadi kalau mau kasih nama Yesus boleh, tapi jangan kasih nama Yesus Kristus. Karena besok kalau dia maling ayam, lalu muncul berita di koran, Yesus Kristus ditangkap karena maling ayam, nah itu repot ya. Sama aja Bapak ketika anaknya diberikan nama Yesus, nanti maling ayam, lalu diberitakan Yesus maling ayam. Bukankah itu menjadi batu sandungan dan menjadi bahan olok-olokan dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Pak? Saya perhatikan Bapak Esra Sorwinil. Ya, jadi saudara lihat bahwa sebenarnya saya waktu itu berkhotbah ya tentang arti dari nama Yesus. Nah, Yesus itu adalah kalau kita sebut Yesus itu kan bahasa Latin. Dari Yunaninya Iesus. Ya, Iesus itu nama yang setara dengan bahasa Ibrani itu Yosua atau Yesus. Yosua, Yehosua, Yosua. Nah, lalu saya berkata bahwa ada orang bertanya, bolehkah kasih nama anaknya Yesus? Saya bilang boleh. Kalau dikasih nama Yosua boleh, kenapa Yesus tidak boleh? Asal jangan Yesus Kristus. Ya, nanti kalau dia maling ayam, muncul berita Yesus Kristus maling ayam, nah itu jadi repot. Nah, tapi rupanya Mikana ini merasa bahwa bahkan memberikan nama anak Yesus pun tidak boleh. Nah, lalu dia bilang bahwa toh sama saja bahwa kalau kasih nama Yesus terus Yesusnya maling ayam ya sama saja. Saudara, tidak sama. Kenapa? Karena Yesus itu tidak selalu berarti Kristus. Ya, Yesus itu nama diri, personal name. Sementara Kristus itu adalah jabatan. Dari bahasa Ibrani Masiah dikasih kata sandang Hamasiah, Sang Mesias, yang dalam Yunaninya Kristos. Dalam Latinnya Kristus, kita menyebut Yesus Kristus. Jadi Yesus itu tidak identik dengan Kristus. Maka ada Yesus yang Kristus, ada Yesus yang bukan Kristus. Ya, ada Yesus yang Kristus, saya ulang, dan ada Yesus yang bukan Kristus. Nah, Tuhan kita itu adalah Yesus yang Kristus, atau Yesus yang disebut Kristus. Sementara itu ada Yesus yang bukan Kristus. Ingatlah, orang Yahudi kan percaya bahwa yang mereka tuduhkan itu namanya kan Yesus. Tapi mereka tidak diakui dia Kristus. Dia Yesus, tapi bukan Kristus. Mereka sementara menantikan Kristus yang menurut mereka bukan Yesus. Berarti Yesus itu tidak identik dengan Kristus. Karena itu ada banyak orang nama Yesus, tapi bukan Kristus. Nah, karena itulah saya bilang bahwa kalau hanya memberikan nama anak Yesus, itu bisa. Karena Yesus itu sebenarnya nama manusia. Waktu Sang Firman atau anak Allah jelma jadi manusia, dia memilih nama manusia atau kepadanya malaikat memilihkan nama manusia Yesus. Karena itulah maka selain Yesus Tuhan kita, itu juga ada orang lain nama Yesus. Ada manusia nama Yesus. Nah, sekarang saya tunjukkan misalnya Matius 27 ayat 16. Matius 27 ayat yang ke-16. Dan waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal karena kejahatannya, bahkan jahat. Namanya siapa? Yesus. Yesus Barabas. Ya. Barabas ini anak. Anak dari, ben bahasa Ibrani-nya. Bin dalam bahasa Arabnya. Ya. Aba, anak bapak. Tapi namanya Yesus.
Berarti ini kan manusia ini bukan Tuhan. Jadi ada manusia yang bisa nama Yesus, bahkan dia penjahat. Lalu di Kolose pasal 4, ayat 10, 11 tuh ya. Kolose pasal 4, ayat 10. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dari Markus, kemenakan Barnabas, dan seterusnya. Dan dari Yesus yang dinamai Justus. Dari Yesus. Yang dinamai Justus ini, Yesus juga ini. Berarti dari dalam Alkitab saja kita bisa lihat bahwa memang ada manusia yang namanya Yesus. Nah kalau begitu sekarang pertanyaannya, apakah si Mikana itu mau salahkan Alkitab itu karena ada nama Yesus? Yang bukan Tuhan kita. Yang satu penjahat, yang satu orang percaya. Ya, kalau di situ orang bisa kasih nama Yesus, Barabas, Yesus, Justus, ya, kenapa kita tidak bisa kasih anak nama Yesus? Itu bukan sebuah penghinaan, ya. Jadi orang ini nih baca Alkitab, saya selalu bilang main kurang jauh, tapi mulutnya lebih cepat dari otaknya, dari pengetahuannya, ya. Sehingga akhirnya lupa bahwa yang dia bicarakan itu justru melawan apa yang ada di Alkitab. Kita tidak bilang bahwa anak wajib kasih nama Yesus. Tapi kalau orang mau kasih nama Yesus, ya boleh aja. Di dalam Alkitab ada selain Tuhan ada orang nama Yesus kok. Itulah sebabnya juga, maka di mana-mana di Timor Leste sana ada banyak orang nama Yesus. Di Portugal sana ada banyak orang nama Yesus. Ya, pemain bola namanya Jesus Navas. Siapa lagi? Ya, ada petinju namanya Franciscus de Jesus. Jadi nama Yesus itu nama yang biasa. Ya, nama manusia, nama di dunia ini. Kita makanya saya bilang jangan kasih nama Yesus Kristus karena itu maknanya lain. Karena kalau sudah Yesus Kristus itu sudah berkaitan dengan Tuhan kita. Tapi kalau nama Yesus saja itu nama biasa. Ya, nama di dunia ini nama manusia. Jadi orang ini tidak paham. Kenapa tidak boleh kasih nama Kristus? Karena Kristus itu berarti yang diurapi. Nah, di dalam Alkitab Perjanjian Lama orang yang diurapi itu disebut Kristus. Makanya Daud diurapi, Daud itu Kristus. Salomo diurapi, Salomo Kristus. Para imam diurapi, para imam juga adalah Kristus. Jadi ada banyak Kristus, ada banyak Mesias. Tapi nanti pada zaman pembuangan, maka muncullah berita seperti dari dalam kitab Daniel bahwa akan muncul seorang Kristus, seorang Mesias. Maka itu menjadi mengerucut kepada satu orang. Maka orang Yahudi menanti seorang Mesias. Dan seorang Mesias itulah yang menurut kita orang Kristen yang bernama Yesus dari Nazaret. Tapi ada banyak Yesus. Maka Yesus-Yesus yang lain bukan Kristus. Maka Yesus tidak identik dengan Kristus. Maka memberi nama anak Yesus boleh, tapi jangan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu identik dengan pemuda dari Nazaret yang adalah manusia jelmaan Allah itu. Ya, nah itu yang tidak dipahami orang ini. Oke, sekarang lanjut. Perhatikan Bapak Esra Sorwini lama-lama pengajarannya makin ngawur. Mohon maaf, kacau. Ini saya kesel. Serius teman-teman, jujur saya kesel mendengarkan ajaran Bapak Esra Sorwini. Ya, jadi dia bilang lama-lama dia kesal karena ajaran saya kacau. Ya, tidak hormat lagi kepada Tuhan. Saya kira itu kan asumsi yang lahir dari kebotolan dia saja. Makanya sampai kesal. Dia tidak cukup paham Alkitab, tidak mengerti Alkitab, mendengar apa yang saya katakan, lalu menuduh kacau balau, tidak hormat pada Tuhan, lalu kesal. Sebenarnya, apa yang menyebabkan kamu kesal? Yang menyebabkan kamu kesal ya karena kebotolanmu sendiri. Bagaimana supaya kamu tidak kesal? Ya, berhenti botol, bodoh dan tolol. Ya, bagaimana caranya? Belajar dengan baik. Kalau belajar dengan baik, tidak bodoh, tidak tolol, maka mendengar apa yang saya katakan dari Alkitab itu tidak menjadi kesal lagi. Ya, oke. Sekarang lanjut. Kita kuliti satu persatu ya, kalimat demi kalimat dia. Tidak ada lagi hormatnya kepada nama yang Maha Kudus, Yeshua HaMasyiah, Yesus Kristus. Nggak ada hormatnya sama sekali. Kemarin juga saya dengarkan
bahwa Bapak ini mengajarkan Tuhan Yesus Kristus itu adalah Lucifer. Oh, apakah makin kacau ajaran Bapak ini? Ya, oke, dia mendengarkan bahwa saya mengajarkan Tuhan Yesus Kristus itu adalah Lucifer. Nah, dia lalu anggap ini kacau. Kenapa? Ya karena pasti pikirannya tuh Lucifer itu adalah setan atau iblis. Karena Lucifer adalah iblis, maka begitu saya bilang Yesus itu Lucifer, kagetlah. Jaka sembung bawa golok, nggak nyambung goblok. Itu lauten itu nggak pernah nyambung dan selalu goblok. Lain yang disuruh orang, lain pula yang dikerjakannya. Lain yang dia bicarakan, lain pula yang dilakukannya. Ongo Oten. Pasti para fansnya bilang, Mikana kan pakai kerudung, ditutupnya kepalanya. Itu di depan layar, Ongo. Coba fakta sebenarnya. Nih fakta sebenarnya. Ketika dia berjumpa dengan sang debacoter dengan si Elia Miron. Ini. Pahatok. Wah, udah jumpa sama itu gue. Tembegemu. Kayak pernah lihat aja gue. Iya, Pak, nggak pernah. Dokter. Kenapa? Pak Bobom dokter. Dokter katanya. Nah, ngajumpa BHM ini. Pak jumpa. Elia Miron. Sang debaters. Live itu. Bukan, enggak live. Nanti baru ku posting. Nah ini aslinya dia sahabat ya. Aslinya dia nggak pernah pakai kerudung menutup kepalanya itu ya. Lalu kenapa setiap live itu dia pakai kerudung? Karena itu hanya digunakan untuk propaganda sahabat ya. Aslinya kayak gini dia nih. Padahal di dalam Bible-nya itu diperintahkan untuk menutup kepala. Nah ini yang kemudian oleh abang siapa namanya itu, dia seorang Islam, masuk ke komalnya dia mempertanyakan itu. Anda percaya tidak dengan Bible Anda? Nah ini nih pertanyaannya. Ini kan Ibu bilang kita bahas soal Injil aja, jangan bahas soal yang lain. Saya juga tadi lihat teman-teman kok ngomongnya bahasanya ngawur semua perasaan. Pertanyaan saya gini, Ibu sangat percaya 100% sama Injil ya? Betul. 100% percaya sama Injil ya? 1.000.000%. 1 Jadi- miliar. Aduh, nggak terkatakan sudah. Nah, saya gini, yang saya pertanyakan, itu ada di agama, di Bible, wanita itu harus berjilbab. Kalau nggak berjilbab itu rambutnya harus digundulin. Kenapa kok mbak-mbaknya ini, Ibu Mika sama ini nggak pakai jilbab? Pertanyaan satu itu, coba dijawab dulu. Pertanyaan satu itu coba dijawab dulu. Apakah si Mikantui ini betul-betul menjawab pertanyaan abang ini? Kita cek yang berikut ini. Nah, di mana ajaran Tuhan Yesus yang paling fundamental, kamu tahu yang paling fundamental, yang terpenting, yang terutama, yang sangat krusial ya, ada dua. Ya, Yang pertama, yaitu Matius 28 ayat 19 sampai 20. Di situ harus dibaptis. Yang kedua, harus melakukan perjamuan kudus, bahwa kita percaya Tuhan telah memberikan tubuh dan darahnya bagi kita sebagai pengampunan atas dosa kita. Entah apa jawabannya sahabat ya, jawaban konslet terus yang diberikan kepada penanya oleh si Mikanciang ini. Tadi katanya percaya kepada Bible 100% ya, 100% bahkan 1.000.000 dan 1.000.000.000 ya, 1.000.000.000% dia percaya kepada Bible. Lalu ketika ada di dalam Bible-nya itu menyuruh untuk memakai kerudung atau menutup kepala, karena kalau tidak itu akan digunduli, malah dia jawabnya ajaran Yesus itu dua yang paling fundamental katanya. Yang paling penting itu dua ajaran Yesus. Setahu saya selama ini para oten menyampaikan ajaran utama Yesus itu adalah kasih. Mikanciang diubahnya, direvisi jadi ajaran utama itu minum anggur. Patutlah orang ini teler semua. Ketika ditanya jawabannya jawaban teler. Kenapa? Ya karena minum anggur itu ajaran utama Yesus katanya. Makanya abang yang bertanya ini, dia mengatakan saya atau umat Islam itu lebih Kristen daripada Kristen. Karena umat Islam lah yang telah melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Pakai kerudung kata Yesus, umat Islam melakukan. Bersunat, umat Islam melakukan juga.
Nah, ini masalah sunat nih juga nih ya, dibahas juga di sini sahabat. Dan karena tidak sanggup menjawab karena Mikana ini dah teler minum anggur terus, dipanggil pula lah kawannya yang lebih teler lagi sahabat. Berikut. Saya lebih Kristen daripada orang Kristen sendiri, itu ada jawabannya dan alasannya. Kita Muslim. Hei, lo bentar dulu. Yang saya tanya, apakah saudara sudah melakukan ajaran Tuhan Yesus yang paling krusial itu, yaitu baptis dan perjamuan kudus, bahwa membuktikan pengakuan saudara bahwa saudara itu lebih Kristen dibanding kami? Sudah dilakukan? Kenapa saya bilang saya lebih Kristen daripada orang Kristen? Saya di awal pembukaan bicara saya tadi, saya bilang, Ibu yakin ya sama Ibu? Yakin, 100.000, 1 miliar %. Di Bible, Yesus bilang, kita Muslim, ini alasan saya kenapa saya bilang saya lebih Kristen ya. Yang satu, abang sunat nggak? Abang bilang nggak? Oke, sunat. Di mana Tuhan Yesus mengajarkan sunat? Saya mau tanya, di mana Tuhan Yesus mengajarkan sunat? Nah, sekarang abang juga. Sekarang saya mau tanya, tunjukkan dalilnya dalam Alkitab kami. Di mana Tuhan Yesus mengajarkan sunat? Jangan kau cuma klaim. Oke, saya tunjukkan. Kalau ada tunjukkan, ini ya. Silakan. Di mana? Nah, diundangnya yang lebih teler sahabat. Di mana ayatnya di dalam Bible bahwa ada perintah sunat? Ini Kejadian 17, 10, nomor 10. Ringkasnya begini. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjianku yang harus kamu pegang ini ya. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini dalil. Dan Yesus itu pun disunat di hari yang ke-8. Lalu bagaimana tanggapan kawan si Mikanciang yang lebih teler ini? Oke. Ya, sekarang gini. Ya, agar kamu paham. Oke. Makanya, kadang-kadang saya melihat kaum ini memang agak pusing. Ya, makna ayat di situ, itu adalah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Ya, itu agar kau paham. Kau baca perikopnya dari atas. Jadi, yang berhak melakukan sunat daging itu adalah Abraham dan keturunannya secara daging. Siapa itu? Orang-orang Ibrani saat ini, orang-orang Israel dan orang-orang Yahudi itu. Oke, itu yang berhak melakukan melakukan sunat daging. Makanya dalam Roma 9 ayat 5, ya, dalam Roma 9 ayat 5, brother, di situ dikatakan apa? Tuhan Yesus yang dari dagingnya, ya, diturunkan dari bapak-bapak leluhurnya, dari garis keturunan Abraham. Makanya Tuhan Yesus melakukan sunat daging. Nah, kamu keturunan siapa? Kalau kamu, apakah kamu keturunan daging dari Abraham? Ya, kalau kamu keturunan daging dari Abraham, kamu silsilahnya diambil dari mana? Oke, saya tanya. Yang kedua, dengar dulu. Yang kedua, kamu jawab pertanyaan saya. Yang kedua, ya, kalau dalam perjanjian yang diberikan di dalam kitab Kejadian itu adalah hari ke-8. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kamu sunat hari keberapa? Sudahlah, salah nyaring lagi. Nah, itulah Oten bin Teler itu sahabat. Karena sering minum anggur ya kayak gini jadinya. Sudah jelas sekali ayat Bible-nya memerintahkan untuk bersunat, lah mereka tidak melakukan itu. Lalu untuk membenarkan tindakan mereka yang melanggar apa yang diperintahkan oleh Yesus itu, mereka mengeraskan suaranya. Seolah-olah mereka yang paling paham terhadap Bible-nya. Abang tadi kan hanya membacakan itu ya, ayat Bible-nya itu. Tidak menafsirkan. Yang menafsirkan siapa? Si Teler ini. Katanya yang wajib disunat itu adalah keturunan Abraham. Yesus keturunan Abraham, makanya dia disunat. Orang-orang Ibrani atau Israel Yahudi karena keturunan Abraham disunat. Lalu Oten ini keturunan siapa? Tuhannya sendiri mengaku keturunan Abraham, lah mereka mengaku bukan. Ini dasar yang mereka lakukan untuk membenarkan tindakan mereka yang menentang ayat atau ajaran Yesus itu sendiri sahabat. Akan ongok namanya itu. Ini Oten ya. Nah, makin kacau kan? Ya karena tiap hari minum anggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.